partai di luar Gerindra yang melakukan deklarasi secara terbuka itu PBB. Dan kalaupun besok itu diadakan Pilpres, kita udah siap untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024. Terkait presidensial threshold 20% dari awal, kita menganggap bahwa ini aturan yang kalau bisa bilang konyol. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tentang 2017 tentang pemilu itu bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ketika diadakan pemilu serentak, sebenarnya itu tidak perlu lagi ada yang namanya threshold. Nah, cuman karena kekuatan oligarki, kekuatan politik partai-partai besar di DPR itu membuat lagi aturan konyol kan. Saya bilang sebenarnya rakyatlah yang menciptakan para koruptor itu. Itu saya banyak diserang. Tapi saya punya jawaban itu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang Sipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Sahabat Ipol, saat ini kita sudah kedatangan tamu penting nih. Beliau merupakan politisi dari Partai Bulan Bintang, Bung Novi Haryadi. Apa kabar Bung Novi? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ini kayaknya semangat nih. Ini mesin partai PBB udah semangat juga belum nih 2024? Lagi semangat-semangatnya. Oh iya, lagi semangat ya. Karena kemarin kan kita sempat merayakan Milad ya? Milad. Di mana-mana orang ulang tahun itu kan semangat. Weh. Habis ulang tahun semangat. Betul. Tapi tahan dulu Bang Novi. Sahabat Ipol, kita saksikan dulu sekilas terkait Partai Bulan Bintang berikut ini. Saudara, 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Jadi ada 8, ada 13. Tidak mengherankan bahwa kok kalau saya di tengah PBB saya merasa nyaman. Oke sahabat Ipol, tadi kita sudah saksikan sekilas terkait peristiwa-peristiwa penting yang menyertai Partai Bulan Bintang. Saat ini Bung Novi sudah hadir di hadapan kita. Nah, Bung, tadi kalau Bung sebut ada Milad ke-25 tepatnya 30 Juli akhir bulan lalu nih, apa nih sebetulnya Milad kemarin itu nih, misi isinya apa nih? Ya, kemarin itu tanggal 30 Juli itu adalah puncak perayaan Milad 25 tahun Partai Bulan Bintang dan sekaligus deklarasi Prabowo sebagai baca pres dari Partai Bulan Bintang, sekaligus karena Milad itu dihadiri oleh 38 ketua DPW seluruh Indonesia dan juga ketua-ketua DPC, kita mengadakan konsolidasi terkait menghadapi Pileg dan Pilpres nanti ke depan. Oke. Sebelum ngomong masalah persiapan, kemudian mesin-mesin partai akan dipanaskan menuju 2024, yang menarik nih Prabowo ya, ternyata diusung oleh Bang Yusril nih, PBB dalam hal ini. Nah ini seberapa yakin sih PBB mengusung Pak Prabowo Subianto nih untuk 2024? Ya karena Pak Prabowo dengan PBB ini sebenarnya udah punya chemistry sejak awal. 2019 juga kan kemarin sebenarnya kita kan mendukung beliau juga. Cuman karena ada konstelasi politik akhirnya berubah dukungan itu. Nah kita menganggap
dari antara 3 calon yang beredar, bacalon yang beredar ini, kita menganggap Pak Prabowo lah yang paling mumpuni karena ada 2 variabel, ya kan, pengalaman dan kemampuan, ya kan. Pak Prabowo pengalaman di militer udah ada, dan kemampuan dia juga dalam hal mengorganisasiin partai, terus tugas dia di militer kemarin juga dia mumpuni. Jadi kita pikir dari antara 3 yang beredar, walaupun belum ada yang benar-benar ditetapkan kan, yang sudah beredar itu kita berpendapat bahwa Pak Prabowo, karena beliau juga punya partai politik, ketua umum, gitu kan, artinya dia punya kekuatan politik yang sangat besar juga gitu. Di antara baca pres yang beredar kemarin itu, yang lain. Tapi memang patut kita apresiasi PBB jadi satu-satunya partai yang paling dulu nih ya mendeklarasikan Pak Prabowo. Partai lain selain Gerindra kan belum menentukan. Jadi partai di luar Gerindra yang melakukan deklarasi secara terbuka itu PBB. Sedangkan orang berpikir, loh harusnya kan partai-partai yang sering disebut-sebut dekat dengan Gerindra kemarin-kemarin kan dengan Prabowo gitu. Tapi tiba-tiba PBB yang melakukan deklarasi terbuka dan acaranya luar biasa meriah. Dihadiri hampir seluruh petinggi-petinggi partai, dan itu mendapatkan membuat Pak Prabowo juga merasa dia bangga gitu kan, bahwa wah ternyata dukungan PBB ini nggak main-main gitu kan. Ya. Benar-benar solid ya ini dukungan dari PBB ya, seluruh DPW daerah semua hadir mendukung Pak Prabowo ya. Tidak ada nggak ada dissenting opinion kalau istilahnya, nggak ada ya. Nggak ada, udah satu suara. Kita satu komando dengan ketua umum kita Prof. Yusril Iza Mahendra. Tapi memang kedekatan PBB dengan Prabowo memang sudah terjalin lama ya. Jadi kayaknya terkesan memang bukan hal yang baru lagi Prabowo balik ke PBB ini ya. Secara pribadi antara Prabowo dengan Yusril kan dari zamannya pemerintahan Pak Soeharto, Presiden Soeharto kan mereka udah keep in touch lama gitu. Even kita masih belum tahu apa-apa, Bang Yusril sama Pak Prabowo sudah berhubungan itu ya? Udah berhubungan, udah ngopi bareng, udah bestie lah kalau kata anak muda sekarang kan. Bang, biasanya nih ya kalau yang di depan layar sama di belakang kan agak berbeda nih ya Bang ya, apa yang ditampilkan di publik dengan yang di belakang. Boleh tahu dong Bang, spill sedikit nih bagi kaum milenial, biasanya yang diobrolin Pak Yusril sama Pak Prabowo kalau lagi ketemu kopdar-kopdar itu ngapain aja sih obrolannya sih? Iya, biasanya dua orang ini suka dengan barang-barang antik. Nah, itu menarik nih, barang antik nih. Jadi Pak Prabowo suka barang antik, begitu juga dengan Prof. Yusril barang antik. Tapi banyak juga mereka diskusi masalah kebangsaan, ya kan, kedepannya bangsa ini harus seperti apa. Karena memang raport dari pemerintahan sebelumnya kan, menurut survei kan pemerintahan ini kan lemah dari sisi penegakan hukum, ya kan? Itu kata survei-survei kan? Iya. Penilaian-penilaian gitu. Jadi saya rasa tepat bahwa Pak Prabowo meminta arahan, meminta pandangan atau berdiskusi atau brainstorming dengan Prof. Yusril sebagai sahabat lama dia terkait masalah hukum, masalah kebangsaan gitu. Jadi saya pikir mereka berdua ada chemistry-nya. Ada chemistry-nya dan bisa saling mengambil poin ya dari masing-masing itu. Nah ini kalau berbicara tentang efek ekor jas nih, sebetulnya apa yang diharapkan dari PBB mengusung Prabowo, dan sebetulnya kalau Bang Novi lihat apa yang Prabowo inginkan dari dukungan PBB ini? Ya, efek ekor jas itu pasti ada karena ketika pemilu diadakan secara langsung seperti ini gitu kan, pasti ada. Tapi PBB tidak bergantung dengan efek ekor jas saja, karena kita juga sedang membangun kekuatan internal agar kita bisa berdiri sendiri. Kita sudah bentuk yang namanya Bapilu sejak awal. Biasanya itu Bapilu itu dibentuk 6 bulan sebelum pemilu. Kita semenjak periode 2019 itu udah dibentuk Bapilu. Dan kita perkuat yang namanya infrastruktur dan segala macam gitu. Jadi Pak Prabowo juga pasti punya kepentingan juga dengan PBB. Misalnya dua kekuatan di Indonesia ini kan adalah nasionalis dengan agamis. Betul. Iya kan? Karena kalau hanya yang berkuasa itu nasionalis, itu kurang greget, kurang kuat. Kalau agamis pun kurang kuat. Tapi kalau dua kekuatan ini bergabung,
itu Dahsyat hasilnya. dahsyat hasilnya. Dan PBB juga agamis yang tidak Terlalu ke kanan. kanan banget gitu, ya kan? Ya Oke, contohnya oke. gaya ketua umum kita kan masih kayak ABG aja gitu kan, dengan celana jeans sobek-sobek, dengan sepatu jenggelnya itu gitu. Jadi tidak yang ke kanan-kanan banget gitu. Artinya dua-duanya bisa mengambil keuntungan ya Ya. dari saling mendukung ini ya. Apalagi PBB kan memang masa grassroots-nya pemilih Islam, which is itu sebetulnya Prabowo butuh banget ya. Ya, Nah kalau kita sudah mendengarkan dari Prabowo maupun dari PBB sama-sama menguntungkan ya, Iya. Bang Novi ya. Tapi strategi pemenangan untuk Prabowo agar menjadi RI 1 di 2024 gimana nih dari PBB? Apalagi kalau ngelihat dari tren elektabilitas kan sebetulnya 2 pemilu terakhir PBB terpental ya dari parlemen. Nah ini strateginya gimana nih Bang? ya, elektabilitas itu adalah tingkat keterpilihan kan berdasarkan survei. Itu menjadi acuan kita. Cuman kita menganggap elektabilitas itu bukan satu-satunya udah pasti menang gitu kan, karena banyak juga kejadian kayak di Pilpres Amerika kemarin, Hillary elektabilitas tinggi, dia kalah sama Trump. Betul. Terus pilkada juga kan, ada pilkada Rano Karno di Banten, di Jabar, Ahok juga gitu kan. Artinya itu menjadi acuan. Nah, kita perkuat itu di internal kita, kekuatan internal kita. Apa itu kekuatan internal kita? Adalah infrastruktur. Nah, saat ini infrastruktur kita ini sudah sangat maksimal, udah 90%, dan bukan hanya sampai di tingkat PAC saja untuk syarat lolos sebagai partai peserta pemilu gitu kan. Tapi karena kita pengen menang, bukan hanya sebagai lolos sebagai peserta pemilu, tapi pengen menang, kita bentuk infrastruktur itu sampai ke tingkat RT RW. Ya, udah 90% dan sampai hari ini masih berprogres. Mudah-mudahan sebelum pemilu nanti sudah 100%. Itu yang akan kita gunakan nanti. Makanya saya bilang, kalaupun besok diadakan pemilu, Yakin? PBB udah siap untuk mencapai target 6% yang ditargetkan Bapilu. Padahal parliamentary threshold cuma 4%. Hanya 4. Target Bapilu PBB 6%. Dan kalaupun besok itu diadakan Pilpres, kita udah siap untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024. Jadi optimis banget nih ya. Optimis banget. Apalagi ini sudah PBB udah 5 kali ikut pemilu, artinya mungkin infrastrukturnya juga sebetulnya udah jauh hari juga udah bagus jauh ya, hari. gitu ya Bang. Karena memang kita tahu 2 periode kemarin kan kita terkendala gugatan-gugatan kan, karena ada masalah di KPU gitu kan. Jadi memang itu sedikit banyak mengganggu terkait pemenangan. Nah sekarang ini kan kita Bapilu itu udah dibentuk sejak awal. Jadi benar-benar kita akan fokus perkuat yang namanya infrastruktur, kaderisasi, dan nanti terakhir baru branding atau pencitraan gitu. Wah, jadi mesin-mesin partai udah siap. Udah siap. Dipanaskan 2024. Udah Apalagi siap. ini kayaknya cuma menghitung bulan ya Bang ya. Ya, makanya saya bilang besok pun kita udah siap. Mantap. Nah ini kalau masalah terkait elektabilitas Prabowo nih, kita kan PBB mengusung Prabowo. Yang nyaman PBB ini wakilnya siapa nih Bang? Ya secara kepartaian ya kita akan menunjuk orang kita sendiri sebenarnya kan, ya kan? Karena kemarin juga di acara deklarasi ketika milad 25 tahun PBB, kita pun menyodorkan Ketua Umum kita Prof. Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres Prabowo. Itu sah-sah saja sebagai partai politik kan. Ya. Karena kita berpikir bahwa capres-capres yang lain yang disebutkan itu juga kan tidak punya partai kan, mereka bisa jadi capres gitu. Ada yang berpartai juga tapi tidak punya posisi yang sangat penting di partainya gitu. Dan itu tetap kita tawarkan, tapi kembali lagi ke Pak Prabowo seperti apa, karena hak untuk menentukan capres itu ada di Pak Prabowo sama koalisi partainya gitu. Tapi komunikasi ke arah situ sudah intens Sudah. dikomunikasikan sama Pak Sudah. Prabowo ya. Tapi itu hal yang menarik sih Bang, karena kalau partai tidak mengusung kadernya sendiri justru malah dipertanyakan kan ya Bang ya. Ya, karena tujuan berpartai itu adalah mencetak pemimpin-pemimpin kan. Ya. Jadi menjadi lucu ketika partai malah menyodorkan Di luar kadernya.
Itu nanti korelasinya dengan PT 20% itu. Oh, Nanti kita bahas itu. Oke. Ya, ini langsung aja nih kalau kayak gitu nih, parliamentary threshold ya. Tadi kan 4%. Kalau untuk pemilihan presiden ini kan 20% nih, Bang. Yeah. Nah, ini gimana? Kira-kira PBB setuju nggak sih? Gara-gara ini kan juga sebenarnya PBB harus berkoalisi dengan partai-partai lain gitu ya, Bang ya? Iya. Terkait presidensial threshold 20% dari awal kita menganggap bahwa ini aturan yang kalau bisa bilang konyol. Artinya begini, kita menganggap bahwa PT 20% itu melanggar konstitusi. Makanya kemarin PBB menggugat uji materi kan di GR di MK kan, Ya. atas nama Prof Yusril sama Pak Sekjen, Pak Ferry gitu. Karena kita menganggap ini inkonstitusional. Ya. Karena pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tentang 2017 tentang pemilu itu bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana pasal 6A ayat 2 itu menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai dan gabungan partai sebelum masa pelaksanaan pemilu. Titik. Tanpa Ya kan? menyebutkan menyebutkan threshold. Turunannya di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu pada pasal 222 ditambahkanlah threshold 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional Ya. gitu. Nah, itu kita anggap itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau PMK berpandangan bahwa itu adalah menjadi ranah open legal policy yang ada di ranah pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah gitu. Itu sebenarnya ada di pasal 6A ayat 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan pemilihan presiden ayat 1 kalau nggak salah ya, yang menyatakan pemilihan presiden itu syarat presiden dan wakil presiden itu selanjutnya diatur dalam undang-undang. Tapi syarat itu berbicara subjek presidennya. Misalnya warga negara Indonesia, usianya bla 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 dan sebagainya. Tapi syarat pencalonan itu tidak diatur. Oke. Tidak diatur disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 tidak diatur melalui undang-undang. Hanya partai politik dan gabungan partai politik. Ya. Seperti itu. Nah, itu pun udah berkali-kali, kalau nggak salah udah sampai puluhan ya yang melakukan GR Betul. itu kan. Nggak hanya Prof Yusril. Banyak elemen yang kayak mengajukan diri. Effendi Ghazali, Betul. ketua DPD dan Ya. praktisi hukum lainnya semuanya. Dan itu mentah-mentah saja. Makanya kita berpandangan, kita mempertanyakan MK ini. MK ini sebenarnya dia menjaga konstitusi atau sebagai penjaga oligarki, iya kan? Karena Ya. semuanya itu menentang. Betul. Ya. Nah, ditambah lagi alasan MK itu adalah threshold ini, ambang batas ini untuk memperkuat sistem presidensial. Karena berkaca ketika 2004 Pak SBY terpilih sebagai presiden yang diusung oleh 3 partai kecil waktu itu, Demokrat, PBB, dan terakhir PKPI. Artinya kekuatan di parlemen itu kecil sehingga mengganggu jalannya kinerja pemerintahan. Terjadi pembentuk undang-undang itu jadi kurang harmonis. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika diadakan pemilu serentak, sebenarnya itu tidak perlu lagi ada yang namanya threshold. Nah, cuman karena kekuatan oligarki, kekuatan politik partai-partai besar di DPR itu membuat lagi aturan konyol kan, Ya. memakai tiket 2019 pemilu sebelumnya. Ini kan udah tiket usang. Logikanya tiket usang Dipakai lagi di 2024. 2024. Ya. Nah, kalau berbicara memperkuat presiden threshold, seumpamanya yang dipakai itu tiket 2019, ketika 2024 partai-partai yang menang di 2019 ketika 2024 itu mereka tidak menang, otomatis kan dipertanyakan lagi kekuatan parlemennya kan. Celaka ini barang jadinya kan. Dan tidak ada hubungannya ketika presiden terpilih bekerja sama dengan parlemen 2024, sedangkan tiketnya itu dari 2019.
Ya, yang sudah kadaluarsa, Ya, sementara udah calonnya kan baru-baru kadaluarsa, lagi. iya. Betul. Tiket pesawat kita udah kadaluarsa, kita berangkat, gitu kan? Itu kan konyol-konyol. Cuman yang namanya kita kan udah sepakat bahwa MK itu putusannya final dan mengikat. Sebagai orang yang taat hukum, organisasi yang taat hukum, ya kita harus menjalankan itu. Walaupun sebenarnya kita menganggap ini putusan yang konyol gitu kan. Dan saya rasa nanti ke depannya itu bakal ada juga pihak-pihak yang akan Mengajukan judicial review ini kayaknya tidak akan berhenti di sini sih, akan Bang. berhenti. Dan sebetulnya kita rindu juga tahun 1999 ketika Prof Yusril waktu itu pernah jadi calon presiden ya, Bang ya. Ya. Itu kan sebetulnya membuka semua warga negara untuk yang terbaik untuk bisa tampil sebagai RI 1. Ya. Sebenarnya dari sisi masyarakat sebetulnya kita bisa disuguhkan pertarungan yang menarik, ide-ide dan gagasan ketimbang sekarang terjadi polarisasi ya Bang ya, cuma 2 calon gitu misalkan. Betul nggak Bang? Ya, jadi kan ini kan penduduk Indonesia kan ratusan juta, Ya. ya kan. Nah seharusnya itu menghambat yang namanya hak rakyat untuk bebas pilihannya semakin banyak gitu. Tapi kalau hanya itu saja, itu kan seperti menghambat hak rakyat untuk memilih putra-putri terbaik untuk menjadi pemimpin masa depan gitu. Itu pun udah diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 ayat 3. Jadi yang dibatasi itu adalah tingkat keterpilihan 50+1. Iya. Ya kan? Itu yang dibatasi, bukan dibatasi pencalonannya. Jadi pencalonannya nggak dibatasi ya bebas-bebas Nggak aja. dibatasi. Bahkan 0% pun nggak masalah. Nggak ada masalah. Kalau orang bilang nanti 15 partai, 17 partai, 17 calon, nggak ada masalah. Karena Undang-Undang Dasar mensyaratkan ada putaran kedua. Iya. 50% plus 1. Itu ada batasannya. Jadi pembatasan itu penting, tapi keterpilihan jumlah suaranya bukan dari proses pencalonannya. Hak orang itu jangan dipangkas Dibatasin. gitu, jangan dibatasi gitu. Artinya ini bisa kita duga ya, patut diduga kuat nih Prof Yusril nanti kalau misalkan Prabowo terpilih bakalan mengusung ini ya Bang ya, presidensial threshold dihapuskan, mungkin gitu ya Bang ya. Bisa jadi itu, karena kemarin juga kan Gerindra kan maunya kan dihapuskan juga kan. Iya. Oke sahabat Ipol, kalau tadi kita melihat Bang Novi ini optimis nih ya, PBB ke depan bakalan moncer nih. Tapi yang perlu kita apresiasi sebetulnya banyak nih Bang Novi, partai-partai lain nih yang berebut ingin menjadi peserta pemilu tuh kandas. PBB nih alhamdulillah walaupun ada tantangannya ya, lumayan mulus daftar ke KPU. Kuncinya apa nih Bang? Ya, kuncinya kita nggak mau mengulang kegagalan yang kemarin. Kuncinya kita satu komando untuk semangat untuk menang. Dan itu terpatri di seluruh kader, baik dari pusat sampai ke wilayah dan seluruhnya kader-kader. Karena kita nggak mau mengulang sejarah capek karena lolos melalui petun atau melalui Bawaslu itu capek itu kan, menguras tenaga dan resikonya adalah kita bisa gagal dalam hal pemenangan gitu. Nah, tapi yang paling penting itu ada kingmakernya sebenarnya. Wah menarik nih, ada kingmakernya. Ya, kingmakernya. Ibarat perang itu, jenderal lapangan itu ada yang menjadi dirijennya, biar pasukan itu tetap satu komando, tetap semangat untuk berjuang. Siapa tuh Bang? Sekjen kita, Bang Afriansa Ferinor. Dia itu benar-benar mobilitasnya sangat tinggi dan dia memberikan semangat kepada kader-kader baik dari pusat sampai ke tingkat paling bawah untuk memotivasi bahwa kita harus menang. Bukan hanya sekedar sebagai partai peserta pemilu, tapi harus menang, lolos parliamentary threshold 6% yang udah kita targetkan. Badannya gemuk, tapi lincah, gitu kan? Kesana kemari koordinasi dan konsolidasi gitu kan. Jadi beliau ini kayak nggak ada capek-capeknya, saya lihat gitu kan. Cuman akhir-akhir ini mulai agak langsingan dia, agak kurusan karena dikasih amanah sama Pak Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Otomatis beban kerja lagi makin tambah, tapi tidak mengurangi porsi ke partai. Jadi bebannya makin banyak, otomatis berimbas ke badannya yang kurus. Tapi makin gesit jadinya gitu kan. Ya kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat gitu kan. Biar bisa memberikan motivasi kepada kader-kader partai untuk berjuang
sesuai dengan target yang kita canangkan gitu. Pesan-pesan dari Bung Afriansah Nur nih kepada seluruh kader selain memotivasi tadi agar bisa greget lagi di 2024 apa nih Bang? Jadi gini, sebenarnya ada pesan yang paling mengena di kita dari Prof. Yusril sama Bang Ferry, Pak Afriansah Nur, Yes. bahwa kalau kita berada di luar parlemen, apapun ide kita, apapun niat kita untuk membantu negara ini akan menjadi percuma, karena kita tidak punya kekuatan politik untuk merubah aturan di dalamnya, undang-undang gitu. Karena banyak undang-undang yang, mohon maaf, terbengkalai kan, Ya. targetnya tidak tercapai gitu, jauh dari harapannya DPR ini. Ya karena balik-balik lagi, karena politik ini masih pragmatis dan segala macam, mungkin nanti kita akan bahas ke situ gitu. Jadi bagaimana kita bisa berbuat untuk rakyat kalau kita ada di luar itu nonsen. Kita harus ada di dalam dan kita rubah aturan-aturan undang-undang yang pro dengan rakyat. Makanya target utama kita adalah kita bisa duduk di parlemen dengan target 6%. Setelah kita duduk, kita akan membuat regulasi-regulasi undang-undang yang pro dengan rakyat. Ya, salah satunya tadi yang Bung Novi sebut termasuk PT 20%, PT pasti nanti 20%. itu semua akan sia-sia kalau tidak ada teman-teman di PBB yang masuk ke DPR. Karena apalagi kemarin MK bilang itu adalah open legal policy kan, ada di ranah pembuat undang-undang gitu. Betul, di DPR dalam hal ini ya. PBB pokoknya itu tegak lurus harus ada di parlemen ya. Harus ada di parlemen. Oke, Harga mati. Harga mati. Oke, tapi berbicara terkait mengambil hati peserta pemilu nih Bang. Ini dari KPU kan sudah merilis sekitar 204 juta pemilih akan ikut mencoblos di 2024 nanti. Nah, ini porsi pemilih pemula juga besar nih Bang. Oh, paling besar. Nah, strateginya gimana nih dari Bang Yusril atau PBB pada umumnya? Ya, itu sudah dikaji oleh Bapilu sejak awal bahwa 2024 ini persentase pemilih pemula itu sangat besar. Ya. Sekitar 50% lebih lah. Betul. Ada yang bilang 60% gitu. Nah, kita antisipasi banyak pengurus-pengurus partai di daerah itu adalah anak-anak muda. Kayak di DKI itu anak muda, di NTT anak muda, banyak anak-anak muda pengurus-pengurus partai. Termasuk Bung Novi nih ya. Ya, walaupun masih milenial lah ya. Jadi saya ubanan ini bukan karena usia, karena mikir gitu. Kan. Mikir rakyat ya. Oke. Nah, kalau umpamanya pengurus-pengurusnya anak muda, otomatis mereka tahu apa menjadi maunya anak muda. Karena pendekatan politik anak muda itu susah-susah gampang. Anak muda itu terkenal dengan apatis terhadap politik, ya kan? Tapi dengan adanya sosial media kayak begini nih, podcast gitu kan, yang bisa memberikan informasi secara cepat, ya kan? Artinya anak-anak muda sekarang mulai aware dengan politik gitu. Dan saya rasa sekarang partai-partai juga udah hampir semuanya itu mengarah ke anak muda program-programnya. Begitu juga dengan partai PBB gitu kan. Kita memperkuat yang namanya Pemuda Bulan Bintang. Itu pengurusannya tuh anak-anak muda semua, milenial semua, yang masih wangi-wangi semuanya gitu kan, masih anak muda. Masih seger-seger. Tapi daya kritis mereka itu tajam gitu, tinggi gitu. Nah, ada program-program yang akan kita buat tentang milenial gitu, bisanya gitu masuk ke komunitas-komunitas dan segala macam itu sudah diramu oleh Bapilu dan kedepannya akan masuk dalam program branding yang 3 program utama Partai Bulan Bintang itu. Nah, ini kalau ngomongin program yang diusung untuk kaum milenial atau secara umum untuk negara nih, apa nih Bang yang utama nih? Ya, yang utama sebenarnya gini, kita mau anak muda itu terlibat aktif menggunakan hak pilih mereka cara politik. Karena kita butuh regenerasi. Jangan apatis seperti tadi ya. Iya, jangan apatis. Kita butuh regenerasi. Nah, regenerasi itu kan bukan sekonyong-konyong langsung duduk, perlu tahapan. Nah, mulai dari sekarang anak muda itu belajar politik, mengasah intuisi mereka soal politik, kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap kebijakan.
kritis terhadap pembuat undang-undang, kritis terhadap sosial lingkungan dan segala macam. Artinya nanti ke depannya mereka sudah punya modal untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru sebenarnya gitu. Karena emang harus diregenerasi, kalau enggak ya gitu-gitu aja gitu kan. Yang muda yang harus maju ke depan ya Bang. Makanya saya pernah bilang gitu kan, 2024 itu adalah politik anak muda. Saya pernah ngomong gitu di salah satu media sosial. Oke. Siap-siap ya sahabat Ipol ya, PBB Partai Anak Muda. Ya partai anak muda gitu. Oke Bang, ini kalau kayak gitu Bang berarti harapannya ke depan nih dari PBB sendiri terhadap dari pemangku kepentingan seperti apa nih Bang? Untuk pemilu ya, terkait pemilu nih. Ya, kita maunya pemilu ini bisa berjalan secara jurdil ya, jujur dan adil, dan dari segi keamanan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak ada lagi kekacauan akibat pesta demokrasi ini. Jadi kita berharap negara melalui tupoksinya masing-masing, ada penyelenggara keamanan segala macam bisa menjalankan dengan baik gitu. Dan kepada masyarakat saya menghimbau tetap menggunakan hak politik mereka untuk memilih. Jangan apatis, jangan tidak memilih, gunakan, tapi dengan catatan milih yang benar. Ya kan? Milih yang benar. Karena Betul. pernah saya bilang waktu kejadian banyak netizen yang menganggap bahwa DPR itu sarang korupsi, sarang koruptor, saya pernah tulis di media sosial. Ya. Saya bilang sebenarnya rakyatlah yang menciptakan para koruptor itu. Itu saya banyak diserang. Tapi saya punya jawaban itu. Ada alasannya. Ada apa alasannya. Saya bilang begini, mereka itu duduk di sana itu bukan sekonyong-konyong ngambil kursi duduk, tapi kita rakyat yang nyuruh mereka duduk. Ada andil dari rakyat juga ya. Oke. Anda saya kasih hak konstitusi saya, Anda duduk di sini, Anda duduk di sini, Anda duduk di situ. Nah, memilih orang untuk duduk di situ juga jangan sembarangan, jangan karena hanya dikasih bungkusan, jangan dikasih 2 lembar selembar, tiba-tiba kita milih tanpa tahu track record dia. Jadi saya bilang, ketika ada caleg yang tidak pernah turun ke rakyat, tidak pernah sosialisasi, tidak pernah menyapa, tidak pernah menanya apa maunya rakyat, yang datang itu hanya tim sesnya dia, berkeliaran bagi-bagi brosur dan lembar-lembaran, itu jangan dipilih. Karena ketika mereka jadi, mereka akan tidak tahu apa-apa, dan mereka tidak akan balik ke rakyat, karena pada proses pemilihan pun mereka tidak menyapa rakyat, tidak tahu apa kebutuhan rakyat gitu. Jangan dipilih. Ya kalau mau diambil duitnya ambil aja. Ya. Itu pemberian gitu kan? Ya. Kita bikin kapok gitu. Betul. Tapi coblos janganlah itu ya. Jangan dicoblos. Karena kadang-kadang rakyat udah dikasih selembar 2 lembar apa segala macam, pilih. Ketika mereka jadi, mereka lupa sama rakyat. Periode kemudian kita pilih lagi karena Ada pemberian sembako tadi ya. Padahal kita memberikan hak mereka untuk mengelola anggaran kita itu triliunan. Jangan sampai yang menjadi anggota dewan itu para gambler, ya kan? Ya. Dia buang duit sekecil-kecilnya untuk dia dapat posisi itu, setelah itu kan dia rampok uang rakyat. Itu jangan sampai. Jadi yang bisa menentukan wakil kita itu akan menjadi perampok atau enggak, itu rakyat sendiri sebenarnya. Kita sendiri. Kedaulatan rakyat kok. Gitu. Artinya jangan dengan selembar 2 lembar rupiah lantas menggadaikan 5 tahun ke depan kita bernegara. Itu yang harus terus ditanamkan nih kepada masyarakat dan generasi muda. Uang ya, kita Bang, triliunan yang mereka kelola gitu. Gitu loh. Oke Bang, ini mencerahkan sekali nih Bang. Tapi kalau tadi harapan ke masyarakat, harapan ke pemangku kepentingan, mimpi besar ke depan PBB apa nih Bang? Mimpi besar itu yang tadi saya bilang. Kita lolos 6% sesuai target Bapilu. Kita ada di parlemen. Kita bisa berbuat karena kita ada di dalam. Kita akan membuat regulasi-regulasi, undang-undang yang pro dengan rakyat. Kalau tanpa itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mantap Bang. PBB mudah-mudahan sukses. Salam untuk seluruh kader di Indonesia. Mudah-mudahan cita-cita besar PBB tadi bisa tercapai di 2024. Terima kasih Bang Timur. Bang, sebelum kita tutup nih, ternyata ada beberapa pertanyaan dari netizen. Tadi pagi kita buka di kanal IG kita. Boleh ya Bang ya nanya? Oke. Mungkin agak sedikit-sedikit receh, tapi ada juga nih yang agak-agak berat nih. Ada 3 pertanyaan Bang. Yang pertama dari Cibuy_19. Menurut Bapak, calon wapres yang cocok mendampingi Prabowo siapa? Tadi udah dibahas tapi boleh deh Bang dikolaborasi lagi. Sebenarnya kalau ditanya ke saya sebagai PBB, ya saya akan jawab yang paling tepat adalah Ketua Umum saya, Prof. Yusril Iza Mahendra. Kalau ditanya ke saya. Tapi kalau idealnya itu hanya Prabowo yang tahu.
ya kan? Sama ya Prabowo yang tahu bahwa dia akan bekerja sama dengan siapa gitu. Yang nyaman, yang cocok. Dan kita serahkan, walaupun kita tetap menyodorkan Prof. Yusril, ketua umum kita sebagai cawapres ke Pak Prabowo, tapi kita memberikan semua kemauannya di tangan Pak Prabowo. Tapi nyamannya boleh dari kader partai lain atau lebih baik di luar partai, Bang? Ini agak nyentil dikit nih. Ya kalau kita mau kalkulasi politik, ya kalau bisa jangan orang partai gitu kan, karena menjadi tidak ini apa ya, kita partai politik menyodorkan cawapres partai lain kecuali capres ya, karena memang itu lagi saya bilang terhalang dengan PT 20% itu presiden terserah itu harus dirubah, harus dicabut itu, harus dicabut. Nggak benar itu. Mudah-mudahan menjawab ya dari Ciboy 19. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari Liayul _ pertanyaannya, masih relevankah PBB bila dikaitkan dengan Partai Masyumi yang dulu? Sebenarnya gini, PBB Masyumi. Cuman memang orang mengaitkan bahwa PBB itu adalah reinkarnasi dengan Masyumi. Cuman namanya politik itu kan harusnya kan berkembang seiring dengan kemajuan zaman gitu. Artinya zaman sekarang meminta bahwa kita harus begini loh, ya kan? Kita harus melek dengan teknologi loh. Kita harus memperhatikan anak muda loh, ya kan? Kita harus begini, harus begitu. Jadi partai itu harus mengikuti perkembangan zaman dan maunya rakyat seperti apa gitu. Karena zaman dulu Masyumi punya di saat itu memang cocok gitu kan. Kalau sekarang belum tentu juga gitu kan. Tapi tetap nilai-nilai Masyumi itu tetap yang baik, yang cocok untuk zaman sekarang tetap kita adopt gitu. Oke. Ini berarti pertanyaan Mbak Liayul mungkin titipan dari ayahnya ya. Ini kayaknya kaum baby boomers nih ya. Karena beliau tahu tentang Partai Masyumi. Oke, yang terakhir dari Gita Ahnasa. PBB kapan nih usung Yusril menjadi calon presiden? Wah. Gimana nih, Bung? Kalau nanti sudah PT 20% itu dihilangkan. Atau kita nggak tahu nih ke depannya nih. Namanya politik ini kan dinamis ya. Kadang-kadang last minute ada tsunami politik, kita nggak tahu ya kan. Bisa jadi nama Yusril muncul ya. Bisa jadi. Contoh kayak 2014 kemarin di Pilkada DKI kan. Di detik-detik terakhir muncul orang baru gitu kan. Dan dia yang menang gitu kan. Yang namanya politik itu kan bukan matematis ya. Kita nggak tahu. Nah, kita masih berharap tetap saat ini kita harus realistis juga bahwa kita tidak punya kursi di parlemen. Tapi kita tetap menyodorkan ketua umum kita Prof. Yusril Iza Mahendra sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo mau meminang itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar, nasionalis dan agamis gitu kan. Bisa dahsyat nih ya. Dan dua-duanya udah punya pengalaman di pemerintahan. Karena Prof. Yusril bilang menjadi presiden itu nggak mudah, harus punya pengalaman dan pengetahuan. Kalau dua variabel itu nggak ada, ya agak susah gitu. Agak susah ya. Kita doakan lah ya. Semua sahabat Ipol, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan PBB bisa terwujud di 2024, Bang. Amin. Dan sukses buat PBB. Siap, sukses juga buat Ipol ya. Terima kasih. Oke, Bang, demikian sahabat Ipol bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Masih banyak yang ingin kita bincangkan, namun waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Jangan khawatir, kita akan kembali dengan narasumber dan topik lainnya yang tidak kalah menarik. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol, dan update selalu berita-berita terkini dengan follow akun media sosial ipol.id. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang si Ipol pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam.